Saudara-saudara, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa dan melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, minggu ini kita mau belajar bagaimana dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran kasih karunia dari Tuhan. Kita harus siap untuk ditolak, siap untuk tidak diterima oleh orang lain. Marilah kita belajar dari peristiwa Yesus yang akan kita pelajari ketika Yesus datang ke Nazaret lalu ia ditolak. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Allah Bapa, Sang Maha Kasih, Sang Maha Pengampun, inilah kami, anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, meminta pertolongan dan juga minta ampun akan segala kesalahan dan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sadari bahwa kami bukanlah makhluk yang sempurna. Kami sadari kami adalah manusia yang tidak lepas oleh dosa ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Kiranya Engkau sebagai Allah Sang Maha Kasih mau mengampuni kami dan terus membimbing kami ke dalam jalan kebenaran. Terima kasih ya Allah Bapa, pimpinlah jalan kami selalu. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah diambil dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Sang Sumber pengharapan kami, pada hari yang indah ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dan hadirlah di sini. Walaupun dalam situasi COVID-19 kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Engkau selalu ada bersama kami. Kami juga mau berdoa memohon kepada Roh Kudus untuk dapat hadir dan juga dapat menolong kami untuk dapat mengerti dan juga memahami isi firman-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah langkah kami ke depannya. Amin. Saudara-saudara, Injil Yesus Kristus diambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Markus pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau kamu ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Saudaraku, setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya penolakan. Biasanya perasaan itu timbul akibat ditolak itu biasanya orang sakit. Orang itu merasa kecewa.
Mungkin bisa beberapa dari saudara-saudara jemaat maupun saya juga mungkin pernah merasakan namanya ditolak cinta. Wah, kalau namanya orang ditolak cinta itu kan wah sakit gitu. Wah kecewa. Atau mungkin rekan-rekan remaja yang ada di rumah, yang sedang SMA nih yang lagi mau masuk kuliah. Wah ditolak SBMPTN-nya, ditolak SNPTN-nya. Pasti merasakan namanya kecewa, sakit. Ataupun juga ada beberapa dari saudara kita yang di rumah misalnya merasakan namanya sakitnya itu kalau ditolak kerja gitu. Zaman Covid ini banyak orang di PHK mencari kerja. Lalu ketika dia ditolak kerja yang merasa sakit, kecewa karena ditolak. Atau mungkin baru-baru ini sedang meningkatnya Covid ini, mungkin ada beberapa dari jemaat yang juga merasakan namanya ditolak oleh rumah sakit karena kamarnya penuh. Pasti perasaan tersebut adalah kecewa dan juga sakit. Kita dapat memahami secara jelas bahwa rasa tidak enaknya ketika ditolak, rasa kecewa, rasa sakit. Kalau setiap ketika kita merasa penolakan itu sakit, kecewa dan juga sedih. Kalau bisa mah dihindari mah kita hindari, nggak mau lagi kena rasa sakit, kapok gitu. Namun bagaimana jika semisalnya kita menjadi orang yang perlu mengabarkan suatu kebenaran namun ditolak? Kita mempunyai misi penting untuk mengabarkan suatu kebenaran atau keadilan, namun kita yakin bahwa itu akan ditolak gitu misalnya. Apakah kita akan mundur karena takut akan sebuah rasa sakit dan kecewa sehingga kita lebih baik berdiam diri saja? Ataupun aku takut karena yakin bahwa akan ada suatu penolakan yang berujung pada suatu ancaman yang menakutkan. Mungkin contohnya pernah kita baca berita atau misalnya nonton misalnya aktivis-aktivis Indonesia yang misalnya menghilang karena membela kebenaran ataupun keadilan. Tentu untuk menyuarakan suatu kebenaran memiliki resiko yang besar. Menyuarakan kebenaran memerlukan keteguhan hati yang kuat. Sehingga menyatakan suatu kebenaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini mau menguatkan kita, mau mempersiapkan diri kita bukan hanya untuk tetap teguh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun firman Tuhan juga mau mengajari kita dan juga mau mempersiapkan kita dalam menghadapi suatu penolakan, menghadapi suatu rasa sakit dan juga rasa kecewa akibat penolakan. Saudara-saudara, teks yang sudah kita baca pada hari ini adalah tentang Yesus yang ditolak di Nazaret. Kalau kita melihat kota Nazaret pada zaman Yesus itu, kota Nazaret sebetulnya merupakan kota yang tidaklah terlalu besar. Nah, kota Nazaret itu merupakan kota kecil yang isinya hanya 300 penduduk. 300-an penduduk dibanding dengan kota Parakan tentunya beda ya. Masih banyakkan orang Paraan gitu. Bayangin lagi ini kota Nazaret berarti lebih kecil gitu. Hanya 300 penduduk. Lalu kalau misalnya bedanya itu kalau kota Paraan ini kan jalurnya itu jalur utama dalam perdagangan. Orang kalau mau ke Jakarta atau Wonosobo atau Banjarnegara dan lain-lainnya pasti lewat sini. Beda dengan kota Nazaret. Kota Nazaret itu bukanlah jalur utama dalam perdagangan. Namun penduduk kota ini uniknya adalah sebagian besar itu ditempati oleh keturunan Daud. Keturunan Daud ini menempati kota Nazaret pasca pembuangan bangsa Israel dari Babel. Hal ini bisa menunjukkan bahwa kota Nazaret ini merupakan isinya ini kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum orang pintar, kaum-kaum dari segi budaya dan juga keterampilannya juga ahli. Sehingga bisa kita lihat kota ini merupakan kota yang dalam dunia pendidikannya adalah pendidikan yang maju.
Lalu saudara-saudara, karena kota ini juga jumlahnya hanya 300-an dan juga kota ini tidak terlalu besar, maka kehidupan sosial kekeluargaannya di Nazaret itu cenderungnya adalah mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Mereka dekat satu dengan yang lainnya. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin bila mereka sangat mengenal setiap keluarganya, setiap keturunannya, setiap orang tuanya, dan lain-lainnya. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kota Nazaret sendiri merupakan kota yang penting. Karena kota ini merupakan salah satu nubuat Nabi bahwa juru selamat itu akan hadir dari sebuah tunas. Kalau bahasa Ibraninya itu bisa diartikan sebagai kota Nazaret. Namun yang menjadi pertanyaan penting atau pertanyaan krusial, kenapa sang juru selamat, yaitu yang kita percayai adalah Yesus Kristus, malah ditolak di kota tersebut? Kenapa Yesus, sang juru selamat kita, Tuhan kita, malah ditolak di kampung halamannya? Jikalau kita teliti dan juga kita mencermati, sebetulnya ada dua hal penting yang menjadi titik penolakan bagi Yesus di mata orang-orang Nazaret. Yaitu yang pertama adalah sumber otoritas kuasa mengajar dan melakukan mukjizat. Jikalau kita baca pada ayat yang awal-awal, ayat yang pertama kedua, kita melihat bahwa banyak orang terheran-heran, banyak orang takjub, banyak orang merasakan kehebatan pengajaran Yesus. Sehingga mereka itu menjadi heran. Ini orang tuh dapat ilhamnya dari mana toh? Ini orang sekolahnya di mana? Ini orang tuh belajarnya dari mana? Dari mana Yesus ini mendapatkan hikmat yang begitu luar biasa? Kalau kita melihat dari segi sosiologi orang Yahudi, kalau misalnya jika orang mau menjadi rabi, dia itu harus berguru dulu dengan rabi ataupun guru yang terkenal gitu. Sehingga proses untuk mendapatkan ilmu dan juga menjadi rabi perlu melalui tahapan pembelajaran yang khusus, sehingga gak gampang lah. Dan juga waktunya juga tidak sebentar. Dengan begitu mungkin semacam kalau zaman sekarang tuh kayak sertifikatnya gitu loh. Oh, nih orang nih udah belajar dari rabi ini nih. Ini orang pinter nih. Wah, gitu. Lalu bagaimana dengan Yesus sendiri? Karena seperti yang saya sudah saya sudah ceritakan sebelumnya, yaitu kota Nazaret bukanlah kota yang besar, maka kemungkinan orang kenalnya itu pasti sangat besar. Maka orang-orang situ udah mulai mikir nih, wah, ini kan Yesus yang itu kan, anak tukang kayu itu kan, oh ini si Yesus yang tukang bangunan itu kan, anaknya si Maria itu kan. Sehingga derajatnya itu seakan-akan direndahkan oleh orang lain. Yesus dianggap tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Yesus itu hanya dianggap orang yang biasa saja. Karena derajatnya tersebut, karena status sosial anak tukang kayu tersebut. Sehingga orang-orang Nazaret itu tidak menganggap Yesus sebagai rabi. Dan juga tidak pas untuk mengajar dan juga mengadakan mukjizat di depan orang-orang Nazaret. Lalu poin yang kedua adalah garis keturunan. Saudara-saudara, pada kehidupan sosial orang Yahudi, ketika seseorang itu berkenalan atau misalnya mengucapkan nama, dia biasanya mengucapkan nama ayahnya terlebih dahulu. Misalnya, inilah Yakub anak Ishak. Bukan inilah Yakub anaknya Ribka, bukan. Tetapi karena suasana sosialnya adalah patriarki, sehingga yang lebih dianggap adalah ayahnya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat pada ayat yang ketiga, hal yang unik yang dapat kita lihat adalah bahwa Yesus itu diperkenalkan atas nama ibunya. Sehingga kita bisa melihat bahwa orang-orang Nazaret ini juga tidak respect pada Yesus.
Orang-orang Nazaret ini juga mengejek keturunan Yesus sehingga dia tidak bisa dianggap sebagai orang Nazaret. Sedangkan status orang Nazaretnya itu dipegang oleh si Yusuf. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang Nazaret itu menilai Yesus hanya dari status sosial. Kita bisa melihat orang Nazaret itu menilai Yesus karena otoritas kekuasaan untuk mengajarnya. Sehingga kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan dan juga kebenaran akan tentang Tuhan Allah juga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Maka dari itu saudara-saudara, dari 2 poin ini kita dapat melihat orang-orang Nazaret yang tadinya sebelumnya tercengang. Orang-orang Nazaret yang sebelumnya takjub. Orang-orang Nazaret yang sebelumnya merasa hebat akan khotbah-khotbah Yesus dan juga pengajarannya menjadi berubah drastis, menjadi sebuah penolakan. Hal ini menjadi bagi saya ini, menurut saya ini merupakan hal yang memprihatinkan. Bagaimana suatu kebenaran itu dipengaruhi oleh status sosial seseorang. Kebenaran itu dipengaruhi oleh derajat seseorang. Bagaimana mereka itu orang-orang Nazaret tidak fokus lagi pada isi kebenarannya. Orang-orang Nazaret ini tidak fokus lagi pada isi pengajarannya. Tetapi lebih fokus pada siapa itu Yesus. Siapa orang tuanya. Dia ini bisa mengajar atau enggak. Sehingga saudara-saudara, bagaimana apa yang dilakukan orang Nazaret, yaitu menolak Yesus, membuat pelayanan Yesus menjadi terhambat. Sehingga Yesus juga tidak dapat melakukan mukjizat yang banyak di tempat itu. Sebetulnya bagaimana kita melihat Yesus, Yesus bisa saja mengabaikan orang-orang itu. Yesus bisa aja nyari aman. Dia nggak usahlah menotis orang-orang Nazaret tersebut. Namun kita dapat melihat kegigihan Yesus dalam menyampaikan kebenaran. Kita dapat melihat keteguhan hati Tuhan kita Yesus Kristus dalam menyampaikan suatu kebenaran firman. Hal ini juga menjadi suatu latar belakang dan juga latar belakang konteks pengutusan murid-murid Yesus. Para murid itu belajar dari kisah penolakan Yesus di Nazaret. Bahwa dalam memberitakan suatu kebenaran mereka akan dipertemukan dengan 2 hal besar. Yaitu diterima atau ditolak. Namun itu bukanlah menjadi suatu halangan dalam menyebarkan berita kebenaran Injil. Pesan kebenaran tidak akan pesan kebenaran tidak akan bisa dipaksakan pada orang yang menolak pesan tersebut. Karena dengan penerimaanlah pesan tersebut akan dapat dihayati dan juga dijalani dengan baik. Suatu kebenaran akan menjadi kebenaran yang real jika orang lain juga menerimanya. Namun walaupun dalam suatu penolakan, walaupun dalam suatu ketidakterimaan, namun pemberitaan akan kebenaran firman perlu terus dijalankan. Sehingga tugas para murid harus menjadi tetap teguh, harus tetap yakin dan juga berani dalam menyebarkan berita Injil dan kebenaran keselamatan. Walaupun nantinya akan diterima ataupun tidak. Tetapi tugas yang penting untuk murid-murid adalah terus menyebarkan kebenaran. Toh nantinya diterima atau tidak, biarlah Roh Kudus yang akan bekerja. Biarlah Roh Kudus yang akan membimbing setiap orang untuk dapat menerima kebenaran ataupun tidak. Tugas kita dan juga tugas para murid adalah terus memberikan kebenaran, terus memberitakan Injil kepada semua orang. Maka dari itu, Yesus sendiri bila kita lihat dalam teks yang sudah kita baca, dia sendiri juga berpesan. Kalau kita melihat ini ada ayat yang menarik, bagaimana nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa baju banyak, nekat aja lah. Kalau misalnya istilahnya zaman sekarang, nggak usah bawa-bawa apa aja. Kenapa? Bisa kita pikirkan bahwa dalam mengabarkan Injil, tidak usah takut, tidak usah gusar, tidak usah
khawatir bahwa Tuhan akan selalu ada bersama muridnya. Tuhan akan selalu ada untuk membimbing dan juga untuk mencukupi tiap kebutuhan orang-orang. Sehingga ketika orang juga ditolak oleh orang lain, ketika kita merasakan ditolak juga, tinggal kebaskanlah debu. Biarlah penolakan tersebut menjadi titik di mana kita harus terus berusaha, bukan menjadi titik di mana kita jatuh. Sehingga dari firman Tuhan ini kita dapat belajar bagaimana keteguhan hati dan juga keberanian hati harus terus dijaga dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di dalam segala kondisi dan juga situasi yang ada di dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat dan juga gereja, sekalipun kita perlu tetap teguh dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun ke depannya kita akan mendapatkan reaksi penolakan. Di setiap keluarga maupun ranah yang luas, seperti masyarakat, kita pasti akan merasakan namanya gesekan-gesekan konflik. Ketika menyatakan kebenaran firman Tuhan. Namun kiranya setiap kita untuk tetap teguh, tetap berani, dan juga siap untuk ditolak karena Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus saja sudah ditolak di Nazaret. Di kampung halamannya sendiri saja sudah ditolak. Ini membuktikan bahwa diri kita itu perlu lebih berani lagi. Kita perlu mencontoh dari sikap Yesus yang terus gigih dan juga terus tetap teguh dalam menyebarkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil. Sehingga mengikuti Yesus itu bukan hanya mengikuti saja menjadi ekor, namun mengikuti Yesus kita juga perlu memikul salibnya. Mengikuti Yesus juga berarti kita perlu ikut menderita demi nama Yesus dan juga janjinya yang kudus. Sehingga saudara-saudara, firman Tuhan dan juga firman Tuhan minggu ini mau mengajarkan juga kepada saudara dan juga saya untuk tetap teguh dan juga tetap berani dalam menyebarkan berita firman Tuhan. Janganlah kecewa, janganlah takut sakit, janganlah gusar dan juga gundah. Karena yakinlah di dalam nama Tuhan bahwa kitalah muridnya dan juga anaknya akan selalu dinaungi dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Allah dalam menyebarkan kebenaran Injilnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat bagi Tuhan. Ya Tuhan, Sang Sumber Kasih dan Sumber Pengharapan kami hadir di dalam hadirat-Mu. Puji syukur kami sudah naikkan ya Tuhan, hanya bagi kasih dan juga penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Pada hari ini kami mau menaikkan syafaat bagi-Mu. Kami mau berdoa bagi setiap pergumulan jemaat kami, setiap pergumulan kami yang hadir pada ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati selalu dan juga bimbing selalu setiap permasalahan kami, setiap kesulitan yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau saja yang dapat membantu dan juga membimbing kami ke dalam kehidupan yang benar ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa untuk terkhususnya bagi situasi COVID ya Tuhan yang ada di Indonesia dan juga terkhususnya di para ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya Engkau juga turut hadir dan juga turut memberi tangan penyelamatan-Mu ya Tuhan bagi para jemaat maupun juga orang-orang yang terkena penyakit COVID ini ya Tuhan. Berkatilah mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau-lah tabib dari segala tabib. Engkau-lah juga yang akan menyembuhkan mereka dan juga membimbing mereka dan juga menemani mereka selalu. Ya Tuhan, berkatilah juga setiap tenaga kesehatan dan juga setiap orang-orang yang terlibat dalam menanggulangi pandemi COVID ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa terkhususnya bagi keluarga kami. Berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan selalu dan juga membimbinglah keluarga kami di dalam kasih setia-Mu dan juga kasih karunia-Mu saja ya Tuhan.
Berkatilah keluarga kami agar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkatilah setiap anggota keluarganya, kiranya Engkau juga bimbing selalu ke dalam jalan kebenaran-Mu. Yalah Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap pekerjaan dan juga usaha kami di tengah situasi COVID ini. Di dalam segala kesulitan ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Pekakanlah hati kami Tuhan, dan juga teguhkanlah hati kami untuk dapat berusaha dan juga untuk dapat bekerja sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mau berdoa terkhusus ya bagi gereja kami GKI Paraan ini Tuhan, di tengah situasi dan juga kesulitan dalam beribadah onsite. Kami yakin dan percaya bahwa iman kami akan terus bertumbuh walaupun di dalam ibadah online. Kami yakin dan percaya bahwa dirimulah yang hadir, dirimulah juga yang membimbing kami, dirimulah yang akan meneguhkan dan juga memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan dalam pertumbuhan spiritualitas rohani kami. Ya Allah Bapa, berkati juga setiap jemaatnya untuk diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan kehidupan yang lebih baik lagi di dalam nama-Mu dan juga di dalam diri-Mu saja ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga tidak lupa untuk mendoakan bangsa dan negara kami di tengah problematika dan juga situasi yang sedang tidak kondusif. Berkatilah agar setiap pemimpin dan juga kepala daerah sampai ke jajaran-jajarannya Tuhan, agar menjadi pemimpin yang takut akan diri-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka agar menjadi pemimpin yang selalu mengutamakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya ya Tuhan. Berkatilah agar setiap kebijakannya dan juga setiap keputusannya memperhatikan rakyat-rakyat yang membutuhkan ya Tuhan. Ya Allah Bapa, inilah doa syafaat kami naikkan padamu ya Tuhan. Di tengah setiap pergumulan dan juga keluh kesah kami tidak lupa untuk kami mengucapkan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Sang Pemberi kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berfirman demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di masa pandemi yang makin meningkat ini, tapi kami masih bisa untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk beribadah secara online. Ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, kesehatan kami, kiranya Kau selalu memberkati dan melindungi kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini ungkapkan syukur kami, kiranya Kau berkati dan biarlah apa yang kami berikan dapat dikelola untuk
pekerjaan Tuhan. Berkati pula para majelis yang mengelolanya, sehingga persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan hingga nama Tuhan akhirnya yang dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin.